Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Azakia dengan NIM 2113651. Saya di sini akan membacakan tugas geografi tanah untuk memenuhi tugas mata kuliah geografi tanah. Yang pertama itu pengertian geografi tanah. Geografi tanah merupakan ilmu yang mempelajari proses terjadinya tanah, perkembangan tanah, persoalan tanah, dan penyebaran tanah di permukaan bumi. Dan sedangkan morfologi adalah merupakan suatu istilah yang berkaitan dengan keterkaitan satuan lahan, di mana berdasarkan konsep utama penyusun lahan tersebut salah satunya terdapat tanah, dan apabila kita berbicara terhadap tanah, maka definisi terhadap tanah itu sendiri sangat beragam sesuai dengan sudut pandang ilmu yang menunjangnya. Akan tetapi dalam geografi tanah adalah lapisan hitam tipis yang menutupi bahan padat kering terdiri atas bahan bumi berupa partikel kecil yang mudah remah, sisa vegetasi, dan hewan. Pokok pembahasannya yaitu yang pertama, pengantar geografi tanah. Tanah merupakan salah satu faktor yang terpenting bagi kehidupan manusia. Sebagaimana kita lihat, segala kebutuhan hidup manusia dari produk yang bahan-bahannya hampir seluruhnya tersedia di dalam tanah. Di seluruh permukaan bumi terdapat aneka macam tanah dari yang paling gersang sampai yang paling subur, berwarna putih, merah, coklat, kelabu, hitam, dan berbagai macam ragam sifatnya. Ilmu yang mempelajari tanah disebut pedologi. Tanah atau soil adalah lapisan tipis kulit bumi yang terletak di permukaan bumi paling atas yang terbentuk dari hasil pelapukan dan penghancuran batuan induk, bahan anorganik atau mineral, dan tumbuhan bahan organik yang telah membusuk, yang merupakan media bagi tumbuhnya tanaman. Yang kedua yaitu pedologi dan endapologi. Pendekatan ilmu tanah sebagai ilmu pengetahuan alam murni. Kata pedo berarti gumpalan tanah. Tanah adalah bahan padat yang mineral atau organik, unconsolidated, yang terletak di permukaan bumi yang telah dan sedang serta terus mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor. Beberapa faktornya itu bahan hidup, iklim, organisme, topografi, dan waktu. Kajian pedologi mengkaji tanah berdasarkan dinamika dan evolusi tanah secara alamiah atau berdasarkan pengetahuan alam murni. Kajian ini meliputi fisika tanah, kimia tanah, biologi tanah, morfologi tanah, klasifikasi tanah, survei dan pemetaan tanah, analisis tentang lahan, dan ilmu ukur tanah. Kajian endapologi mengkaji tanah berdasarkan peranan sebagai media tumbuh tanaman. Kajian ini meliputi kesuburan tanah, konservasi tanah dan air, agrohidrologi, pupuk dan pemupukan, ekologi tanah, dan bioteknologi tanah. Yang ketiga yaitu faktor utama tanah. Tanah mengandung 50% ruang pori-pori yang terdiri dari udara dan air. Volume fase padat menempati lebih kurang 45% bahan mineral tanah dan 50% bahan organik. Pada kandungan air yang optimal untuk pertumbuhan tanaman, maka presentasi ruang pori-pori adalah
5% terisi oleh air dan 25% oleh udara. Komponen utama tanah. Faktor utama tanah. Syarat utama terbentuknya tanah ada dua, yaitu tersedianya bahan asal atau batuan induk. Yang kedua, adanya faktor-faktor yang mempengaruhi bahan induk. Bahan induk tanah berbeda dengan batuan induk. Bahan induk tanah merupakan bahan hasil pelapukan batuan induk. Batuan induk bersifat lepas. Sementara itu, bahan induk bersifat lepas, sementara itu batuan induk bersifat padu. Faktor-faktor lain yang bekerja kemudian setelah pelonggokan bahan induk tanah dapat dikelompokkan menjadi faktor aktif dan faktor pasif. Faktor aktif dalam pembentukan tanah adalah iklim dan organisme tanah. Faktor pembentuk tanah yang bersifat pasif adalah lokasi tempat terdapatnya bahan induk dan kurun waktu berlangsungnya pembentukan tanah. Proses yang keempat itu proses pembentukan tanah. Proses pembentukan tanah diawali dari pelapukan batuan, baik pelapukan fisik maupun pelapukan kimia. Dari proses pelapukan ini, batuan akan menjadi lunak dan berubah komposisinya. Pada tahap ini, batuan yang lapuk belum dikatakan sebagai tanah, tetapi sebagai bahan tanah atau regolith. Karena masih menunjukkan struktur batuan induk. Proses pelapukan terus berlangsung hingga akhirnya bahan induk tanah berubah menjadi tanah. Nah, proses pelapukan ini menjadi awal terbentuknya tanah. Proses pembentukan tanah yang sangat erat kaitannya dengan pelapukan, baik itu pelapukan fisika ataupun pelapukan kimiawi dari berupa batuan atau bahan organik. Pelapukan tanah terdiri dari yang pertama yaitu proses pembentukan tanah, dekomposisi. Dekomposisi atau pelapukan kimia berlangsung dengan kondisi tanah yang cukup air. Dengan kata lain, air merupakan indikator pendukung dekomposisi. Oleh karena itu, di daerah humus yang biasanya ditumbuhi vegetasi, proses dekomposisi ini lebih dominan terjadi dari proses desintegrasi. Dekomposisi dapat dilakukan oleh berbagai media seperti dekomposisi yang dilakukan oleh tumbuh-tumbuhan, dekomposisi oleh mikroorganisme, dan dekomposisi oleh pedokimik. Yang kedua yaitu proses pembentukan tanah desintegrasi merupakan pelapukan fisika yang dapat disebabkan oleh pengaruh temperatur, air, dingin, cuaca, dan glasier. Desintegrasi adalah suatu proses mekanik di mana batuan-batuan masif tidak lepas atau pecah menjadi fragmen-fragmen yang berukuran kecil tanpa adanya perubahan sifat-sifat fragmen. Desintegrasi dapat disebabkan oleh temperatur, air, angin, cuaca yang membekukan, dan makhluk hidup. Nah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.